kita buka browser. Nah, setelah buka browser ini kita akan memasukkan alamat link dari website pendataan. Pada halaman pertama ini akan langsung tampil form login. Form login ini dimaksudkan apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun, Bapak Ibu bisa langsung login. Artinya mengklik tombol login. Kita baca ya di sini, apabila Anda telah memiliki akun, silahkan login dengan username atau email Anda. Tapi apabila Bapak Ibu belum pernah memiliki akun atau belum pernah daftar di website ini, maka klik tombol pendaftaran IKM. Seperti itu. Apabila Bapak Ibu lupa password, klik lupa password. Oke, sekarang kita akan klik pendaftaran IKM. Nah, di sini Bapak Ibu lihat petunjuknya. Nama tidak boleh mengandung angka, tanda baca, kecuali spasi atau titik koma. Misalnya saya akan memasukkan Rehan. Oke. Ya. Kemudian email. Lalu masukkan username. Username tidak boleh mengandung spasi. Misalnya saya masukkan username dengan brand saya. Nah, kemudian saya akan masukkan password saya. Password boleh kombinasi angka dengan huruf atau angka saja atau huruf saja. Ya. Pastikan kedua password ini diisi dengan password yang sama. Lalu klik register. Oke. Kita baca. Ya, di sini diinformasikan bahwasannya sudah dikirimkan email atas nama saya. Nah, saya baca di sini ya. Ternyata saya tadi salah memasukkan email. Ya, nah ini saya salah memasukkan email. Karena ini kelebihan huruf. Ini pasti tidak akan keterima di email saya. Kita cek. Kita cek di inbox, tidak ada. Di spam juga tidak ada. Ya, ini karena salah saya memasukkan email. Oke. Kalau terjadi seperti ini, kita ulangi lagi, kembali ke halaman login. Kita kembali ke link yang tadi kita pertama gunakan. Ya. Tuh. Nah, tahu jadi kita bisa menggunakan back tadi ya. Nah, kita ulangi, klik pendaftaran IKM. Jangan dicoba login, karena kalau kita coba login pasti akan meminta. Oke, contoh saya akan coba login. Tadi saya memasukkan
Pisgor kemasan ya. Oke, saya klik login. Ya, username password atau salah. Ini karena kita bisa jadi karena saya belum mengaktifasi email. Jadi sistem ini ketika kita selesai mengisi pendaftaran, dia akan mengirimkan email aktivasi yang harus diklik terlebih dahulu. Karena untuk memvalidasi bahwasan email yang kita masukkan itu benar. Sehingga ke depan ketika kita akan menerima informasi atau pelayanan dari Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bandung, itu akan dikirimkan via email. Dan kita akan menerima email tersebut. Itu tujuannya. Ya kalau email kita salah ya kita tidak akan menerima informasi dari dinas gitu. Oke. Kita coba lagi ya. Pisgor kemasan. Ya. Nih. Oke, sekarang saya akan coba pendaftaran baru lagi. Oke. Rehan Atmajaya. Oke, email tadi. Oke, untuk username saya tidak bisa menggunakan lagi username yang tadi, tapi coba kita coba ya. Nah, username yang tadi sudah tidak bisa digunakan. Silakan tambahkan saja Pisgor kemasan 2. Tidak boleh ada spasi ya. Jadi tidak boleh begini memberi seperti ini. Itu tidak boleh, tapi gunakan ini. Oke. Oke, passwordnya sama. Lalu kita klik register. Ya. Ya, kita baca ya. Jadi biasakan membaca pesan yang ditampilkan ya Bapak Ibu agar kita tidak bingung nantinya gitu. Oke, di sini terima kasih Bapak Redhan telah menjadi dan dikirimkan ke ngopreks mobil ini ya. Oke, sekarang kita cek. Ini cek nih emailnya, oh udah benar. Oh namanya udah benar. Oke, sekarang saya cek ke email. Oke, saya cek di inbox. Nah, ya, dia ada. Kita klik. Nah, di sini kita diberikan tugas untuk mengklik untuk aktivasi. Untuk klik aja. Ya, langsung kita klik. Oke, kita tunggu. Iya. Ya, email telah diaktifkan. Silahkan login. Ya. Oke. Kita masukkan tadi mau dengan email boleh, mau dengan username-nya boleh. Kita coba dengan username-nya. Oke. Boleh kita klik nih, ingat saya. Kemudian klik login. Karena kita sudah ada akun, kita klik login, bukan klik pendaftaran IKM. Ya, karena kalau kita pendaftaran ini kita akan terus ngelooping mendaftar, nggak beres-beres. Yang kita klik login kalau kita sudah punya akun. Ya, kita klik login. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah melihat tampilan form pengisian profil usaha kita. Ya, ini kita masukkan KTP kita.
Oke, pilih kota Bandung, ya. Kecamatan kita pilih, kita misalnya saya Camanik, ya, saya pilih Sukamiskin, lalu masukkan oke, saya masukkan alamat saya sudah punya. Nah, Bapak Ibu dalam memilih badan usaha, jadi bentuk badan usaha itu, saya yakin ketika Bapak Ibu mengisi form ini, Bapak Ibu sudah memiliki nomor induk berusaha. Nah, ketika kita memiliki nomor induk berusaha, itu pasti kita sudah memiliki bentuk badan usaha, walaupun mungkin belum berbentuk PT atau CV yang memiliki akta notaris, tapi masih perseorangan. Jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu antara PT perseorangan dengan perseorangan. PT perseorangan itu adalah PT yang bisa dibuat oleh kita melalui portalnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tapi tanpa menerbitkan akta notaris karena memang hanya sendiri kita. Nah, itu PT perseorangan. Kemudian ada perseorangan. Perseorangan ini biasanya di NIB-nya tertulis nama. Ya, saya akan pilih perseorangan. Nah, saya di sini karena itu nama, saya akan pilih. Saya akan masukkan nama saya. Oke, lalu ini nomor pokok wajib pajak. Oke, ini nomor induk berusaha. Di mana kita menemukan nomor induk berusaha ini? Silahkan, jika Bapak Ibu belum memiliki NIB, datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, daftarkan usaha Bapak Ibu di sana, lalu minta tolong untuk diterbitkan nomor induk berusaha. Atau Bapak Ibu secara mandiri bisa mengakses oss.go.id. Oke. Brand atau merek ini ya. Brand atau merek ini boleh ada spasi, boleh mengandung angka. Oke, nomor telepon. Boleh kita copy paste. Oke ya. Untuk email usaha ini otomatis tadi sesuai dengan data yang sebelumnya. Kemudian, nah Bapak Ibu di sini ada sentra industri. Kita coba klik. Apabila usaha kita masuk di wilayah sentra-sentra yang ada di sini, silakan dipilih. Tapi bila tidak, kita pilih tidak termasuk sentra industri. Ya, jadi ini cukup ada beberapa sentra. Nah, apabila di pilihan ini, ya, ada nggak di sini pilihan ini? Ada boneka, dan ini ya. Nah, apabila tidak ada, ya kita pilih sini ada tidak termasuk sentra industri.
Ya, jadi jangan juga kita mencoba-coba memilih ini atau iseng gitu ya, pilih ini karena nanti di bawah nanti kita akan memasukkan alamat usaha yang akan diambil geotagging atau positioningnya berdasarkan satelit. Ya, jadi kalau misalnya kita tempat usaha kita ternyata tidak termasuk sentra industri, ya sampaikan tidak termasuk sentra industri, gitu ya. Karena kalau tidak nanti kasihan gitu dari kita dari dinas akan kesulitan memetakan. Ya, kita pilih tidak termasuk sentra industri. Oke, kita masukkan website. Untuk penulisan website tidak harus menggunakan HTTP seperti ini. Kita mau menggunakan seperti ini juga boleh. Ya. Oke, ini contoh. Lalu saya mau ini marketplace-nya. Misalnya ini ya, saya pakai Shopee. Oke, kemudian untuk link Instagram. Oke. Ini adalah tempat usaha karena kita mengisi profil usaha. Kalau ini profil pribadi ya. Apakah boleh profil pribadi dengan profil usaha berbeda? Boleh. Karena bisa jadi kita tinggal di mana, tapi usaha kita ada di mana. Yang harus kita pastikan adalah profil pribadi kita dan usaha kita bertempat di Kota Bandung. Ya. Oke, kita pilih tadi kita ketikkan saja kecamatan kita di mana. Oke, kita pilih. Saya pilih Sukamiskin. Nah. Oke ya. Bapak Ibu perhatikan di sini ada rekomendasi dari Google alamat. Jadi kita tinggal masukkan nama alamat kita, jalan. Misalnya saya ini ya. Nah, Jalan Futsal 2. Oke. Misalnya Futsal 2. Misalnya ada nomor, coba masukkan nomor. Oke, nomor. Belum ada rekomendasi nih, nomor. Coba kita masukin nomor 2. Nah. Ya, ini ada ya. Atau nah, ini ada nih. Ya, kalau alamat saya yang pas begitu. Nah, kita klik. Nah, otomatis dia akan memberikan nilai latitude atau longitude. Nilai ini itu akan ditampilkan di dashboardnya admin sistem, posisi ibu di peta. Jadi pastikan ya alamat ini memang alamat yang sesuai. Tidak perlu sesuai dengan KTP, tapi yang pasti harus sesuai dengan tempat di mana Bapak Ibu tinggal. Oke ya, karena ini alamat usaha. Ini alamat KTP. Ya. Oke. Oke, oh ya saya lupa ini buat mengupload profil ini ya. Saya coba misalnya saya mau upload foto wajah ya, wajah saya. Oke, ini anggap wajah ya. Filenya bentuknya JPEG, JPEG ya, JPEG. Di belakangnya itu JPEG. Jangan menggunakan file PNG, PDF, GIF, tapi gunakan JPEG ya. Oke.
Oke, Bapak Ibu. Ini kita sudah mengisi profil usaha dengan lengkap. Lalu kita akan mengisi detail usaha. Nah, kita isi misalnya kita punya jumlah karyawan kita 1, jumlah karyawan wanita 0. Omset tahunan kita berapa? Jadi kalau omset tahunan itu rata-rata ya. Misalnya kita tidak menentu setiap bulan, tapi kita rata-rata. Per bulan kita itu dapat omset 1 juta. Jadi kalau dalam 1 tahun kita dapat omset 12 juta. Ini nggak boleh pakai koma ya. Jadi langsung aja diisikan 12, kosong-kosongnya 6 kali. Jadi 12 juta. Kemudian nilai investasi awal. Misalnya saya membeli, ketika awal saya usaha, saya membeli kompor dan wajan gitu ya. Kemudian mesin buat nutup plastiknya sama mesin vakum. Berapa nilainya? Nah, nilainya ternyata setelah saya akumulasi adalah 20 juta. 1, 2, 3 ya, 20 juta. Usaha saya berkembang. Nah, pada tahun 2002 ini saya bisa menambah modal saya menjadi 30 juta. Ada masukan. Oke. Nah, apa saja yang dimaksud dengan modal sebetulnya atau investasi? Bapak Ibu bisa googling apa yang dimaksud dengan modal usaha atau investasi. Jadi bisa jadi itu sewa kantor, sewa ruang usaha, itu bisa. Kita beli bahan baku, itu bisa modal usaha. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang harus penting diperhatikan. Ini adalah KBLI atau nomor kode. KBLI ini ada di NIB Bapak Ibu. Tepatnya di lampiran NIB. Jadi NIB itu kalau Bapak Ibu cetak itu ada 2 halaman. Halaman pertama berisi nama, alamat. Halaman kedua itu akan berisi KBLI. Jadi kalau yang tidak memiliki halaman kedua, silakan cetak ulang di OSS atau datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Bandung. Tanyakan, saya ingin mengetahui informasi KBLI saya. Tapi kalau Bapak Ibu buat sendiri NIB Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tahu KBLI-nya. Karena diminta KBLI ini. Ya. Jadi kalau sampai tidak tahu KBLI-nya apa, berarti ada 2, Bapak Ibu dibuatin waktu itu NIB tapi tidak mendapatkan lembaran KBLI, atau Bapak Ibu memang belum memiliki NIB. Oke, sampai sini ini kita sudah mengisikan detail usaha ya. Ini penting untuk kami memetakan. Nah, sekarang kita akan mengupload usaha kita. Jadi kalau untuk ngupload itu langsung aja. Ini sudah ada 1 ya, defaultnya sudah ada 1 yang kosong yang bisa kita isi. Tapi nanti kalau kita mau nambah lagi, kita klik tambah produk. Nah, sekarang kita coba upload. Oke. Jaket fashion kain spesial produk polyester 100%. Nah, Pak, saya mau ada produk lain, saya ingin tambah, silahkan klik tambah produk, lalu klik upload, silahkan ulangi lagi. Oke, seperti ini.
Oke. Jadi produk ini boleh Bapak Ibu mengisi lebih dari satu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan diminta untuk Bapak Ibu mengingat atau memasukkan kegiatan yang pernah Bapak Ibu terima dari Dinas Perdagangan Perindustrian. Jadi bisa mulai dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai saat ini 2022. Contoh, Bimtek Digital Marketing. Nah, kita coba cari. Di sini ada nggak? Oke, di sini tidak ada. Nah, karena tidak ada, kita pilih kita bisa kosongkan. Ya, dikosongkan saja. Atau kita bisa pilih yang mendekati lah. Nah, contoh yang mendekati ini ya. Oke. Ini hanya untuk jenis kegiatannya. Nah, tapi kita lupa. Saya lupa ya saya ingat tahunnya 2019, tapi tanggalnya saya lupa. Nah, kita pilih aja 01 2019. Tapi kalau Bapak Ibu ingat, silakan diisi tanggal, bulan, tahun. Ya. Oke, kemudian klik simpan. Oke, data sudah berhasil disimpan. Ya, silakan dicek. Nah, apabila dia jadi kosong seperti ini, nah ini abaikan saja dulu. Nah, oke. Sudah selesai, Bapak Ibu bisa log out. Nah, ini sudah log out. Sekarang kalau Bapak Ibu mau update lagi datanya, datanya ada yang lupa, saya pengen update lagi. Silahkan login kembali dengan username atau email, kemudian passwordnya, klik login. Kapanpun Bapak bisa update data Bapak Ibu, misalnya, tadinya belum ada NIB, tapi saya mau ngisi data dulu, silahkan. Nanti setelah datanya sudah ada, NIB-nya sudah ada, masukkan. Bisa. Seperti itu ya, ini keunggulan dari kita menggunakan sistem. Kapanpun kita bisa mengupdate data kita. Jadi tidak kita mengulang-ulang nantinya ke depan untuk mengisikan data yang dasar seperti ini. Itu ya. Oke, misalnya kita belum punya website. Kita kosongkan dulu. Belum punya marketplace, kosongkan dulu. Belum punya Instagram, kosongkan dulu. Nanti Bapak Ibu sudah ada waktu buat atau sudah ada punya uang untuk membuatnya, silakan diisikan di sini. Ya. Jangan lupa setelah selesai selalu untuk log out. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, sistem ini salah satu fungsi dan tugasnya bukan hanya untuk mendata. Ke depan, sistem ini kita bisa gunakan untuk mengajukan berbagai pelayanan dari Dinas Perdagangan Perindustrian. Contoh di sini ada menu permohonan. Nah, ini ada halal, SINAS, sertifikasi uji mutu. Contoh saya akan mau pilih sertifikat halal. Nah, ini kita bisa mengajukan dokumen-dokumen. Sini kita bisa upload dokumen-dokumen asli atau dokumen scan untuk mengajukan permohonan. Nanti kita akan klik kirim berkas. Nah, nanti dari admin akan mereview dan kita akan tahu progresnya udah sampai mana si pengajuan sertifikasi halal kita. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mungkin dahulu pernah mengajukan sertifikasi halal, itu prosesnya panjang, kita menanti tanpa kepastian begitu. Nah, dengan sistem ini kita akan tahu prosesnya udah sampai mana. Dan kalau ada kekurangan syarat, itu kita akan dapat notif. Kita akan bisa melihat apa yang perlu kita lengkapi atau yang kurang atau apa yang salah. Gitu ya. Nah, ini untuk kegiatan belum ya, belum selesai. Oke, nah apabila kita klik dashboard, lalu kita mau melihat data kita kemana? Nah, kita klik nama kita di sini, klik profil saya. Oke, nah ini
Oke, kalau kita sudah, pastikan kita log out dari sistem kita. Ya, Bapak Ibu, kita log out di sini. Apalagi kalau ini kita pinjam laptop atau kita pinjam dari smartphone teman atau saudara kita. Gitu. Tidak, kalau misalnya ini di laptop sendiri atau di smartphone kita, ya tidak apa-apa, tapi saya menganjurkan untuk selalu log out. Oke, begitu adalah cara dari mengisi data di sistem pendataan pelaku usaha perdagangan dan perindustrian Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bandung. Terima kasih.